Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, ini dari saudari Afril. Ya. Afril, saya ingin bertanya berdasarkan ayat Alkitab 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Apa yang dimaksud menyerahkan seseorang kepada iblis dalam nama Yesus sehingga tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan? Apa yang dimaksud menyerahkan seseorang kepada iblis dalam nama Yesus sehingga tubuhnya binasa tetapi rohnya diselamatkan? Kita baca 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 secara bergantian dengan Kak Stephen. 1 dan 5 aja ini mungkin. Oh, 1 dan 5. Iya, Oke, 1 dan 5. Oke. Ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ayatnya yang kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wah, ini dia. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Satu pasal ini, jadi dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ada banyak hal yang dibahas. Tadi pasal yang ke-7 mengenai perkawinan. Sekarang pasal yang ke-5 sebelum pasal ke-7 tadi itu tentang dosa di dalam jemaat. Dan kota ini kota cukup besar dan banyak sekali dosa-dosa yang canggih yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus. Dan salah satu dosa yang sangat merajalela bahkan masuk ke dalam jemaat adalah dosa percabulan. Bahkan dikatakan ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Itu sungguh luar biasa percabulan yang terjadi di antara jemaat Tuhan pada saat itu. Tetapi tujuan daripada segala teguran adalah supaya untuk menyelamatkan mereka. Lalu apa yang dimaksudkan dengan orang seperti itu? Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, yang disebutkan di sini dalam nama Tuhan Yesus, otoritas yang Tuhan berikan, itu diserahkan kepada iblis. Tujuannya adalah supaya apa? Walaupun dia merasakan suatu hukuman, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Ada versi yang lain dari ayat-ayat ini. Versi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang boleh kita bandingkan supaya kita boleh bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima atau ayat 1 dan ayat yang kelima. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-15 mulai. Ayat yang ke-15. Saya akan baca. Ya. Apabila Matius saudaramu, 18 ayat 15. Ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi tujuannya untuk apa? Ditegur supaya apa? Apakah untuk dipermalukan atau ditegur tujuannya untuk apa? Itu ayat 15 dengan jelas menyebutkan tujuan dari ia ditegur. Ya, ayat 16. Apa tujuannya? Supaya Ayat dia 15 kembali. tadi. Ya, supaya dia bisa dengarkan dan kembali. Oke. Supaya ia bisa dimenangkan kembali, didapatkan kembali. Ya. Lalu ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan, lalu katanya bawa kepada jemaat, dan jika dia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya dia bukan lagi bahagian dari jemaat itu. Karena jemaat adalah kumpulan orang-orang yang mengenal Allah.
Setelah ia tidak mau mendengarkan saudara-saudaranya secara empat mata, bawa 2-3 orang untuk menasihati, bahkan di hadapan jemaat ia tetap tidak mau, maka sama saja ia bukan lagi menjadi bahagian dari jemaat itu, atau boleh dianggap sebagai seorang pemungut cukai. Kalau dikatakan dianggap sebagai seorang pemungut cukai, apa artinya? Melalui kacamata siapa dia dianggap sebagai seorang pemungut cukai? Kalau itu dari kacamata orang Farisi, maka sudah tidak ada harapan bagi seorang pemungut cukai. Tapi kalau itu dari kacamata Tuhan Yesus, sudut pandang Tuhan Yesus, Yesus makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai. Salah seorang dari 12 muridnya adalah mantan pemungut cukai, yaitu Matius. Ia memanggil kepala pemungut cukai turun dari atas pohon, Sakeus, dan dia menumpang di rumahnya. Tetap sekalipun sudah dianggap sebagai pemungut cukai, tetap ada jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkannya kembali. Paulus mengatakan itu adalah dengan cara serahkan dia kepada iblis, seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-18, atas kuasa Tuhan, dia tidak dianggap lagi menjadi bahagian dari jemaat, tetapi tujuannya adalah supaya jiwanya, kehidupannya, ini bukan berbicara tentang dikotomi antara tubuh dan roh, di mana roh meninggalkan tubuh, tidak. Karena tubuh manusia itu adalah suatu keutuhan. Tetapi yang dimaksudkan di sini, orang itu akan mendapatkan suatu hukuman atau dia mendapatkan suatu disiplin oleh karena dosa yang ia lakukan. Dalam hal ini di 1 Korintus 5 adalah percabulan, sangat parah apa yang ia lakukan sehingga ia dengan otoritas Tuhan dianggap bukan lagi menjadi bahagian dari jemaat, tetapi tujuannya agar dia mendapatkan satu pelajaran dan dengan pengharapan dia masih bisa didapatkan kembali supaya pada waktu Tuhan Yesus datang nanti dia juga boleh diselamatkan. Kurang lebih itu yang dimaksudkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Terima kasih.